Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Hendri dari kelas B Pendidikan Bahasa Arab PBA Universitas Islam Malang. Baiklah, di sini saya akan membuat presentasi tentang metode pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 1 MTS. Baiklah, di sini saya akan menggunakan Maharoh Kitabah, metode Maharoh Kitabah. Tepatnya di sini menggunakan Maharoh. Di sini menggunakan cara imla. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang tujuannya, kemudian langkah-langkahnya, dan terakhir evaluasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu tujuan-tujuannya. 1. Menulis bentuk huruf bahasa Arab serta mengetahui keterkaitan antara setiap huruf beserta bentuk bunyinya. Yang kedua, kemampuan merangkai kalimat bahasa Arab dengan menggunakan huruf-huruf munfasihah dan muttasilah. Ketiga, kemampuan menulis tulisan Arab dengan bagus dan jelas. 4. Melatih kemampuan menulis dengan menggunakan khot nasih atau riq'ah. Kelima, melatih kebiasaan menulis yang dimulai dari sebelah kanan lalu ke kiri. 6. Melatih kemampuan dalam menggunakan tanda-tanda baca yang baik dalam tulisan. Ketujuh, kemampuan mengetahui teori-teori dasar dalam menulis bahasa Arab serta berbagai macam problematikanya. Kedelapan, melatih kemampuan menuangkan kemampuan berpikirnya dalam merangkai sebuah kalimat menggunakan kata-kata yang benar. Kemudian 9, melatih kemampuan untuk merangkai kata dalam bentuk alinea dengan menggunakan kosakata dan tata bahasa yang tepat. Kemudian 10, yang terakhir, melatih kemampuan menulis cepat dengan bentuk yang baik. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkahnya. Yang 1, pendahuluan seperti mutola'ah. Nah, pertama itu guru atau ustazah di sini pertama menyiapkan materinya atau bahasanya itu i'dad. Nah, di sini materi itu seperti sebuah makalah atau mutola'ah, beberapa paragraf, 1, 2 atau sampai 3 paragraf. Kemudian yang kedua, selanjutnya guru membaca bahan imla seluruhnya supaya dapat dipahami oleh siswa secara umum. Nah, kemudian guru di dalam kelas nanti pertama akan membacakan mutola'ah ini seluruhnya di depan para murid-muridnya. Bisa dibaca antara 1 kali atau 2 kali. Kemudian selanjutnya bersoal jawab dengan murid-murid untuk memahami imla, mengeja kata-kata yang sukar, lalu dituliskan di papan tulis. Guru menyuruh murid-murid memperhatikan. Nah, di sini guru setelah selesai tadi membacakan mutola'ah ini, kemudian guru bisa menjelaskan kata-kata yang sukar atau menjelaskan beberapa tentang metode penulisan imla. Nah, contohnya misalnya guru di situ bisa menjelaskan bagaimana penulisan alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, seperti itu. Misalnya nanti dituliskan al-qamaru. Nah, al-qamaru ini langsung alif lam qamaru, langsung huruf kafnya. Kalau misalnya asyamsiyah misalnya itu berarti dia menggunakan tasydid. Bisalami misalnya seperti itu, bisalami, jadi ada tasdidnya. Itu guru bisa menjelaskan kepada murid-murid. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya siswa mengeluarkan buku tulis dan pena lalu menulis dan judul atau mempersiapkan untuk menulis apa yang nanti akan dibacakan oleh guru atau ustadznya. Nah, setelah itu guru menyuruh murid mempersiapkan kertas atau buku tulisnya, pulpen dan segala macamnya untuk menulis imla ini. Nah, setelah itu selanjutnya guru
kemudian guru membacakan imla. Nah, guru membacakan imla, metodenya guru nanti di dalam paragraf itu membagi satu paragraf itu dibagi beberapa bagian, misalnya menjadi satu dibagi beberapa kata, 3 kata atau 2 kata. Nah, nanti guru akan membacakan satu persatu kepada muridnya. Misalnya contohnya al-hamamatu wan namlatu. Nah, nanti guru bisa memberikan keterangan aqra'uha marrataini. Guru saya akan bacakan kalian dengan 2 kali pengulangan. Al-hamamatu wan namlatu. Al-hamamatu wan namlatu. Kemudian uktubu. Nah, nanti guru atau ustadz akan memerintahkan murid-muridnya untuk silahkan kalian tulis. Nah, nanti baru murid-murid semua menuliskan apa yang telah diucapkan tadi oleh guru tadi. Kemudian setelah selesai semuanya, yang terakhir guru membacakan bahan imla sekali lagi supaya siswa dapat membetulkan kesalahannya. Nah, jadi setelah guru selesai tadi membacakan imla tadi dari awal perlahan-lahan, kemudian terakhir guru mengulang membaca makalah itu dari awal sampai akhir agar bisa murid tadi mengoreksi tulisannya atau membenahi tulisannya. Nah, setelah itu guru bisa melakukan pengoreksian dengan cara mengumpulkan semua buku tulisnya dan dikoreksi oleh guru itu sendiri atau dikoreksi bersama dengan cara gurunya bisa menuliskan di papan tulis, lalu murid-murid yang lain bertukaran buku tulisnya kemudian dikoreksi oleh teman-temannya. Jadi bisa melakukan pengoreksian seperti itu. Nah, mungkin sekian metode langkah-langkah imla tadi. Kemudian ada terakhir itu yaitu beberapa evaluasinya. Evaluasi di sini pertama untuk siswa untuk lebih banyak mengenal kosakata bahasa Arab agar mudah memahami tulisannya. Nah, di sini murid harus banyak belajar atau banyak mendengar kosakata bahasa Arab agar mudah dalam penulisan imla. Kemudian yang kedua fokus dalam mendengarkan dan menulis imla agar memahami kalimat yang diucapkan atau jangan ceroboh. Nah, murid harus benar-benar fokus dalam menulis imla agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam menulis tulisan Arab tadi. Harus giat berlatih menulis agar bisa saat mengerjakan imla, agar terbiasa mengerjakan imla. Nah, terakhir murid harus banyak berlatih menulis Arab agar terbiasa, jadi tidak ragu dalam menulis imla nanti. Nah, itu beberapa evaluasi untuk siswa atau muridnya. Sedangkan untuk guru, pertama evaluasinya harus tahu tentang makhorijul huruf. Guru harus memahami kaidah-kaidah pembacaan bahasa Arab agar para muridnya mengerti dan memahami. Kemudian kedua harus lantang dan jelas dalam membacakan imla. Nah, yang kedua, guru harus tegas, lantang dalam membaca imlanya agar murid bisa mendengar dengan baik dan mudah mengerti. Dan yang terakhir harus memahami kondisi siswa-siswinya. Nah, ini sangat-sangat penting juga untuk para guru atau para ustadz dalam mengajar imla. Saat mengajar imla yaitu memahami kondisi siswa atau murid-muridnya. Misalnya ada beberapa murid yang mempunyai kekurangan dalam mendengar, misalnya pendengarannya kurang baik. Nah, nanti guru bisa menukar atau meceng tempat duduk murid tersebut, dipindahkan dengan temannya
kemudian dia diberi tempat duduk di depan agar dia bisa mudah mendengar apa imla yang dibacakan oleh guru nanti, seperti itu. Kemudian guru juga harus bisa mengkondisikan kelas agar murid bisa menyimak imla dengan baik dan jangan sampai ada kecurangan atau kesalahan yang dilakukan murid dengan melihat temannya. Maka diberi space atau jarak antara murid dengan murid-murid yang lain agar mereka tidak melakukan kesalahan atau kecurangan dalam pelatihan penulisan imla ini. Nah, mungkin sekian desain metode pembelajaran dengan menggunakan maharah kitabah, khususnya dengan imla. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.